semuanya, di sini saya Tara Syaudia akan menjelaskan mengenai memahami perkembangan dalam pendidikan. Baiklah, yang pertama itu ada pendidikan dan psikologi pendidikan. Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dalam praktiknya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, psikologi pendidikan sangat penting karena membantu memahami perilaku, perkembangan, serta karakteristik peserta didik. Dengan memahami aspek seperti motivasi, kecerdasan, dan perbedaan individu, pendidik dapat menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, berbagai aliran psikolog seperti behaviorisme, kognitif, humanisme, dan psikoanalisis dan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami proses belajar. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respon, sedangkan kognitif fokus pada proses pemikir, sementara itu humanisme menekankan potensi manusia. Secara menyeluruh, perbedaan ini justru saling melengkapi dan dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang lebih variatif dan efektif. Selanjutnya yaitu ada konsep dan tumbuh kembang. Sepanjang hayat, mulai dari masa prenatal hingga usia lanjut, pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan yang terikat dengan perubahan fungsi dan kemampuan yang bersifat kualitatif, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan di mana teori maturasi menegaskan bahwa perkembangan terjadi secara bertahap sesuai dengan kesiapan individu. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan manusia. Perkembangan manusia meliputi aspek kognitif, psikososial, dan bahasa. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami. Sedangkan psikososial berhubung dengan emosi dan interaksi sosial. Di sisi lain, perkembangan bahasa memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara efektif. Ketiga aspek ini berkembang secara bertahap, saling mendukung dan membentuk kepribadian individu. Perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh interaksi antar faktor biologis dan lingkungan, kemampuan seperti mengelola emosi, empati, dan keterampilan sosial yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan seperti keluarga, sosial, dan masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk perkembangan ini, sehingga diperlukan dukungan yang positif agar anak dapat berkembang secara optimal. Baiklah, selanjutnya ada Desvaris sosikultural dan pendidikan multikultural. Keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa merupakan realitas dalam kehidupan masyarakat. Diversitas ini dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku individu. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diperuntukkan untuk menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menciptakan kesejahteraan. Dengan pendekatan ini, keberagaman dapat menjadi kekuatan bukan sumber konflik. Yang sebelahnya ada konsep gender dalam pendidikan. Gender merupakan konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam pendidikan, masih sering ditemukan stereotip dan bias gender yang dapat mempengaruhi kesempatan belajar. Oleh karena itu, pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif agar individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selanjutnya, integrasi dan perkembangan. Integrasi merupakan kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan yang saling berinteraksi. Selain itu, terdapat sebagian
teori integrasi yang menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya satu jenis tetapi beragam, sehingga setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Baiklah, selanjutnya ada teori belajar dalam pendidikan. Teori behaviorisme, kognitifme, dan teori pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Behaviorisme menekankan pada pembentukan perilaku, kognitif menekankan proses mental, sedangkan teori pendidikan menggabungkan beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengkombinasikan berbagai pendekatan agar pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.